Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan video tentang papan skor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raja Monika dengan NIM 51. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rashid dengan NIM 91. Perkenalkan, nama saya Ferdi Skiramdani dengan NIM 75. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 04. Perkenalkan, nama saya Raja Jopri Kurniawan dengan NIM 19. Silakan, nama saya Tommy Febrian dengan NIM 881. Perkenalkan, nama saya Jepun Marat dengan NIM 77. Silakan menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Arduino Mega 2560. Jadi Arduino Mega 2560 itu merupakan papan pengembang microcontroller yang tangguh yang ditenagai oleh chip utama Atmega 2560. Papan ini sengaja dirancang untuk memenuhi proyek utama elektronika tingkat lanjut yang melibatkan jaringan komponen berskala besar. Sistem ini bekerja pada tegangan operasional nominal sebesar 5 volt yang didukung oleh osilator kristal eksternal yang berfrekuensi clock speed sebesar 16 MHz yang menjamin eksekusi instruksi program dapat berjalan secara konstan dan stabil. Jadi Arduino Mega itu versi tingkatan dari Arduino Uno yang menawarkan lompatan performa yang signifikan serta tersedia sumber daya fisik yang jauh melimpah. Berikut terdapat rincian spesifikasi teknis utama yang menjadi keunggulan papan ini. Yang pertama itu ada 54 pin digital input atau output. Kelimpahan pin ini membuat Arduino Mega 2560 menjadi fleksibel tinggi bagi perancang sistem yang mengendalikan puluhan perangkat luar secara paralel dan bersamaan. Selanjutnya ada kelebihannya itu ada memori flash sebesar 256 KB, yaitu menyediakan ruang penyimpanan kode program yang sangat luas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyusun algoritma yang panjang. Selanjutnya ada SRAM 8 KB dan EEPROM 4 KB, yang dimana kapasitas SRAM yang lapang mendukung pemrosesan data dan variabel sementara yang kompleks secara responsif. Selanjutnya ada implementasi pada proyek papan skor board, yang dimana kami menggunakan Arduino Mega ini untuk proyek kami papan skor. Kami mengaplikasikan praktis pembuatan papan skor digital, memanfaatkan pin pada Arduino yang banyak, diatur oleh konfigurasi hibrida 2 arah. Sistem membagi peran masing-masing pin secara efisien ke dalam 2 fungsi utama. Yang pertama itu ada sektor input digital terisolasi. Sebagian kecil pin dikonfigurasikan secara khusus untuk membaca perubahan logika tegangan dari tombol kendali atau perangkat nirkabel. Pin ini mendeteksi interupsi secara instan setiap kali operator menekan tombol. Kedua, ada sektor output digital paralel. Sebagian besar pin tersisa itu dialokasikan untuk mengirimkan sinyal pemicu dalam kurung trigger menuju rangkaian driver display. Sinyal ini yang bertugas untuk menyalakan kombinasi lampu atau modul segmen LED berukuran besar agar visualisasi angka skor dapat diperbarui dan dapat dilihat oleh penonton secara real time. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang dimana itu display 7 segmen common and another. Display 7 segmen merupakan komponen elektronika yang dimana memanfaatkan susunan dioda pemancar untuk mempresentasikan informasi alfanumerik. Nah, pada display 7 segmen ini dia memiliki karakter angka desimal dari skala 0 hingga 9 serta beberapa simbol atau universal. Nah, secara struktural, komponen ini tersusun atas 7 segmen LED utama yang dikonfigurasikan secara geometris menyerupai pola angka 8 serta ditambahkan LED ekstra pada sudut tertentu yang berfungsi sebagai indikator titik desimal. Nah, untuk mempermudah proses pengalamatan dan pemrograman, masing-masing segmen LED tersebut diberi identifikasi menggunakan standar alfabetis universal mulai dari huruf A hingga G. Nah, berdasarkan konfigurasi, hubungan internal pada pin polaritasnya, rumpun komponen 7 segmen diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama yang dimana yang bertipe common anode atau anode bersama, karakter teknis serta prinsip operasional yang mendasari performa tipe common anode ini meliputi aspek-aspek krusial sebagai berikut. Nah, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu konfigurasi kaki common atau VCC, yang dimana tipe ini seluruh kutub positif atau anoda dari tiap-tiap komponen LED penyusun segmen telah diintegrasikan menjadi satu jalur yang di dalam PEX komponen. Jalur bersama common wajib dihubungkan secara langsung ke sumber tegangan positif yang bernilai plus 5 volt.
pada sistem microcontroller. Yang kedua, prinsip kerja active law, yang dimana mekanisme kendali operasional pada tipe common anode mengadopsi prinsip kerja active law, yang dimana sebuah segmen LED hanya aktif menyala apabila pin katoda kutub negatif dari segmen yang bersangkutan diberikan logical law, yang dimana 0 volt atau ground melalui pin keluaran microcontroller. Kondisi ini memicu munculnya perbedaan potensial tegangan arus dapat mengalir. Sebaliknya, pemberian logika high 5 volt, yang dimana microcontroller justru akan mematikan segmen LED tersebut karena kondisi tegangan di kedua kutubnya menjadi sama besar atau setara, yang mengakibatkan tidak adanya arus listrik yang dapat mengalir melintas komponen. Sekian teori dari saya, yang dimana itu saya menjelaskan display 7 segmen common anode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan diagram atau skematik rangkaian. Baik, karena rangkaiannya sudah jadi, saya di sini cuma menjelaskan secara singkat saja ya. Pertama, saya menyiapkan komponen yang dibutuhkan di Proteus, yaitu Atmega 2560, 2 body 7 segmen common anoda, dan beberapa push button. Selanjutnya, semua komponen disusun sesuai rancangan, kemudian pin segmen dihubungkan ke pin digital Atmega 2560. Sedangkan push button dihubungkan ke pin input dan ground. Setelah itu, saya menghubungkan catur die VCC dan GND, lalu memasukkan file program berekstensi .hex ke microcontroller. Terakhir, simulasi dijalankan dengan menekan tombol run, kemudian push button diuji untuk memastikan tampilan angka pada segmen berubah sesuai dengan program yang telah dibuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan komponen apa saja yang kami gunakan pada proyek kami. Kami menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai otak atau pengendali utama dari seluruh rangkaian. Alat ini bertindak sebagai penerima sinyal masukan dari tombol tekan, memproses data perhitungan skor, dan juga mengirimkan perintah berupa aliran listrik untuk menyalakan digit yang sesuai pada layar display. Kemudian kami menggunakan 7 segmen common anoda sebanyak 2 buah, yakni berfungsi sebagai komponen output visual untuk menampilkan angka skor dari masing-masing tim, misalnya tim A dan tim B. Outputnya berupa angka 0 sampai angka 9. Kemudian kami menggunakan kabel jumper dan juga kabel LAN sebagai konduktor penghubung aliran listrik dan data antar komponen. Kabel ini menghubungkan pin-pin pada Arduino Mega ke komponen di breadboard. Kemudian kami menggunakan kabel USB Type B atau kabel printer. Ini sebagai jalur komunikasi data untuk mengunggah atau mengupload kode program yang kami ketik di laptop ke dalam memori Arduino Mega. Kabel ini juga berfungsi sebagai penyalur daya listrik dari laptop agar Arduino dapat menyala selama proses perakitan dan juga pengujian. Terus kami menggunakan resistor 330 ohm sebanyak 14 buah. Ini tuh sebagai pembatas arus listrik yang mengalir dari pin digital Arduino menuju ke masing-masing segmen LED pada display. Nah, karena kami menggunakan 2 display yang masing-masing memiliki 7 segmen aktif, maka kami menggunakan 14 resistor agar lampu LED tersebut tidak menerima arus yang berlebih sehingga bisa membuatnya putus atau terbakar. Kemudian kami menggunakan laptop sebagai perangkat keras untuk melanjutkan perangkat lunak Arduino IDE. Di sini kami membuat codingan, mengcompiling, serta mengunggah kode program papan skor ke dalam Arduino. Kemudian kami menggunakan push button sebanyak 3 buah sebagai komponen input mekanis untuk memberikan perintah ke Arduino. 2 tombol kami gunakan sebagai pemicu untuk menambah skor masing-masing tim, dan satunya lagi kami gunakan sebagai saklar pemutus atau pengembali nilai variabel untuk mereset skor kedua tim menjadi 0 kembali. Nah, kami juga menggunakan breadboard sebagai
papan atau tempat merangkai dan juga menancapkan seluruh komponen elektronika, resistor, tombol, display, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi alat. Pertama-tama, kami menyusun semua resistor pada sebuah project board. Dan juga kami menaruh 3 buah switch di situ sesuai dengan yang ada di rangkaian Proteus yang telah kami coba sebelumnya, yang telah dijelaskan kawan saya tadi. Lalu di sini saya merapikan lagi kaki resistornya agar pas dengan ketujuh kaki 7 segmennya tersebut. Setelah itu, ujung kaki resistor yang lain kami jumper ke project board yang sudah kami tempelkan agar bisa menyambungkan ke Arduino-nya nanti. Lalu sambungkan port pada Arduino sesuai dengan codingan yang telah kami buat tadi. Lalu inilah hasil akhir dari project kami. Di sini kami membuat lapangan padel. Di situ bisa dilihat papan skornya menyala dengan baik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada alat papan skor digital. Papan skor digital berbasis Arduino Mega 2560 ini bekerja dengan prinsip utama input, proses, dan output, di mana sistem memanfaatkan fitur pull up internal pada microcontroller untuk menghemat penggunaan komponen tambahan pada tombol. Ketika alat pertama kali dinyalakan, perintah di dalam fungsi setup akan langsung mengaktifkan pin digital 2 hingga 8 serta pin 36 hingga 42 sebagai output untuk mengendalikan segmen-segmen LED pada kedua display. Bersamaan dengan itu, pin digital 30, 31, dan 32 diinisialisasi sebagai input pull up untuk membaca sinyal dari ketiga push button, sehingga dalam kondisi standby atau tidak ditekan, pin tombol akan selalu membaca logika biner high sebagai inisialisasi awal sebelum tombol dioperasikan. Fungsi tampil dijalankan untuk mengirimkan data ke dua display 7 segmen jenis common anoda sehingga langsung memunculkan angka 0. Saat alat mulai dioperasikan, Arduino akan terus-menerus memantau kondisi tombol di dalam fungsi looping yang berjalan berulang kali. Ketika salah satu tombol ditekan, arus listrik dari pin Arduino akan langsung dialirkan menuju ground, menyebabkan perubahan logika pembaca dari high menjadi low yang memicu proses penambahan nilai pada variabel skor A atau skor B. Program ini juga dilengkapi dengan batas logika if skor kecil dari 9 agar angka tidak melebihi kapasitas 1 digit display, serta fungsi locking berupa perintah while yang menahan jalannya program selama tombol masih tahan, sehingga skor tidak akan bertambah secara beruntun akibat efek pantulan mekanis. Sementara itu, jika tombol reset yang menduduki pin 32 tekan, program akan langsung mengendalikan nilai kedua variabel skor menjadi 0 secara bersamaan. Pada tahap akhir atau output, nilai variabel skor yang telah berubah akan dikonversikan menjadi tampilan visual melalui array 2 dimensi bernama angka 10 dan 7. Karena menggunakan display jenis common anoda di mana kaki utama VCC yang terhubung langsung ke tegangan positif 5 volt Arduino, maka untuk menyalakan setiap segmen A sampai G, Arduino harus mengirimkan logika low atau menyambungkan ke jalur negatif. Sebagai contoh, untuk membantu angka 0, Arduino mengirimkan data biner dalam kurva 000001 yang berarti mematikan segmen G tengah dan menyalakan semua segmen luar. Gunakan menjaga keselamatan komponen dari kerusakan akibat melebihi arus listrik sebanyak 14 resistor. Sebanyak 14 buah resistor sebesar 330 ohm wajib dipasang sebagai pembatas arus di jalur kabel jumper data yang menghubungkan pin output Arduino Mega ke masing-masing kaki segmen pada kedua display di atas keyboard. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaannya itu di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada mesin antrean digital. Pada aplikasi yang sering menggunakan konfigurasi dua angka dan tombol adalah mesin nomor antrean. Misalnya seperti di bank, puskesmas, atau ojek online. Cara kerjanya itu saat petugas menekan tombol, lalu microcontroller akan menambahkan angka
dan menampilkan pada 7 segmen agar nasabah tahu giliran nomor berapa yang dipanggil. Yang kedua itu pada papan skor olahraga digital. Untuk pertandingan olahraga skala kecil itu biasanya seperti tenis meja, badminton, atau basket mini. Rangkaian ini bisa digunakan sebagai pencatat skor digital untuk kedua tim. Cara kerjanya itu 7 segmen atas penampilan skor tim A dan 7 segmen bawah menampilkan skor tim B. Masing-masing tombol berfungsi untuk menambahkan poin atau melakukan reset skor jika pertandingan selesai. Yang ketiga itu alat penghitung barang otomatis. Di industri atau toko modern, sistem ini dipakai untuk menghitung jumlah barang yang lewat atau diproduksi. Pada cara kerjanya itu, dalam praktiknya tombol bisa diganti atau dikombinasikan dengan sensor, seperti sensor inframerah. Setiap kali ada barang lewat atau tombol ditekan manual oleh petugas packing, angka pada display akan bertambah untuk mencatat total stok. Yang keempat itu sistem penghisap atau pengisi air otomatis. Bisa diterapkan pada mesin dispenser otomatis atau pengisian cairan kemasan. Pada cara kerjanya itu, pada saat tombol digunakan untuk menentukan pilihan volume atau durasi, misalnya menekan tombol untuk memilih opsi 1 sampai 9 detik per liter. Dan layar 7 segmen menentukan angka pilihan atau hitung mundur pada proses pengisian tersebut. Yang kelima itu jam digital atau stopwatch sederhana. Meskipun jam digital lengkap biasanya menggunakan 4 hingga 6 digit, prinsip dual 7 segmen ini adalah pondasi dasarnya. Atau misalnya hanya menampilkan digit menit atau detik saja. Pada cara kerjanya itu, tombol pertama berfungsi sebagai start atau pause, tombol kedua itu berfungsi sebagai reset, dan microcontroller menghitung waktu secara otomatis lalu menampilkannya ke bagian layar. Baik, di sini adapun kesimpulan tentang proyek kami yang telah kami buat, yang dimana itu tim A dan tim B telah berhasil kami fungsi untuk yang digunakan Arduino Mega 2560 dan menggunakan display 7 segmen common anode dan push button, yang dimana rangkaian ini kami berhasil ditingkatkan berkat penggunaan fitur input pull-up internal, yang dimana keamanan komponen terjaga secara stabil, yang dimana kami memasangkan 14 buah resistor yang berjumlah 330 ohm sebagai pembatas arus yang stabil. Nah, di mana optimalisasi program berbasis array 2 dimensi sukses mengonversi data menjadi signal active flow yang didukung oleh metode software debouncing yang efektif mengatasi pemantulan mekanis, yang dimana switch atau bouncing sehingga input score berjalan dengan akurat tanpa adanya lonjakan nilai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.